Mohon maaf Bu, untuk teman-teman yang manual bagaimana ya Bu absensinya? Dikirim aja ke PJ, nanti PJ biar WA ke saya ya. Baik Bu. Baik, teman-teman semua, ini saya hari ini agendanya adalah menjelaskan terkait dengan, metodologi penelitian yang akan kita lakukan di semester ini. Nanti supaya teman-teman tidak mengganggu yang lain, apabila ada yang bertanya, silahkan nanti ditanyakan di chat box ya. Nanti akan saya jawab, dan kalau misalkan masih ada yang belum jelas, bisa juga ketika teman-teman mau bertanya setelah perkuliahan ini selesai, nanti bisa lewat WhatsApp. Baik, teman-teman, kita akan memahami dulu apa metodologi penelitian pada perkuliahan ini. Jadi, pengantar untuk pertemuan ini adalah bahwa metodologi penelitian itu adalah perkuliahan yang akan mendiskusikan beberapa konsep terkait dengan penelitian. Jadi konsep tentang sumber-sumber penelitian, konsep dan sumber tentang penelitian, kemudian kita akan berbicara tentang karakteristik dari penelitian ilmiah, termasuk pendekatan-pendekatan penelitian. Kemudian kita akan mempelajari tentang langkah-langkah untuk meneliti. Kemudian kita akan memahami juga identifikasi, kemudian menyeleksi, dan memformulasikan masalah. Jadi kalau di metodologi penelitian itu, kita akan mencari-cari masalah. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana sih teknik pengambilan sampling, kemudian bagaimana untuk membuat analisis data, tekniknya seperti apa, uji statistiknya bagaimana. Kemudian kita juga akan mengerti tentang apa itu penelitian kualitatif, kemudian apa itu penelitian menggunakan literatur review. Nah, penelitian yang akan sering kita gunakan adalah penelitian terkait dengan literatur review untuk strata 1 ya, dan penelitian kuantitatif. Adapun untuk penelitian kualitatif ini belum kita lakukan untuk S1. Untuk S1, tapi teman-teman boleh mengetahui, karena bisa jadi untuk jenjang studi selanjutnya nanti teman-teman akan melakukan penelitian ini. Kemudian bagaimana sih cara untuk menyiapkan proposal penelitian dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman itu adalah terkait dengan penjelasan mata kuliah yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Nah, berikutnya kita juga akan berbicara tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya diharapkan mahasiswa itu mampu untuk melakukan proses pembuatan makalah penelitian. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk membuat pendahuluan dari sebuah skripsi. Mahasiswa juga mampu untuk membuat literatur review. Mahasiswa juga diharapkan mampu menentukan metodologi penelitian yang tepat untuk penelitiannya. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk mengkombinasikan atau mengumpulkan data dari penelitian dan membuat pembahasan. Serta mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat penutup ya. Penutup di sini adalah kesimpulan dan saran
serta membuat naskah publikasi untuk artikel ilmiah. Oke, saya lanjut kembali. Ini adalah besaran SKS yang akan kita lakukan di semester ini. Jadi rupa-rupanya Metopen ini SKS-nya lumayan gede, yaitu 4 SKS. Di mana 3 SKS itu berupa teori, artinya ada 21 pertemuan, kemudian ada 1 SKS itu adalah untuk aktivitas praktikum. Nah, karena metodologi penelitian ini praktikumnya itu seperti tutorial ya, kayak didampingi, kemudian dijelaskan cara membuat proposal, maka saya gunakan istilah tutorial activity meskipun perhitungannya itu seperti perhitungan aktivitas praktikum, yaitu sebanyak 14 pertemuan. Nah, di mana evaluasinya akan kita lakukan dengan beberapa cara. Jadi nilai yang teman-teman akan dapatkan itu dari beberapa komponen. Yang pertama adalah aktivitas praktikum, itu sekitar 20%. Kemudian ada proposal, jadi proposal penelitian itu sebagai output akhir dari aktivitas praktikum, itu akan kita nilai 20%. Kemudian mungkin akan ada kuis-kuis, beberapa kuis untuk melatih pemahaman teman-teman, itu sekitar 10%. Kemudian ada ujian tengah semester, itu adalah 20%. Kemudian ada ujian akhir, itu 20%, dan ada kehadiran, itu 10%. Nah, ini totalnya adalah 100%. Jadi teman-teman bisa mendapatkan nilai 100% itu dari 6 komponen evaluasi ini. Nah, topik-topik yang akan kita pelajari teman-teman itu ada 7 topik utama. Yang pertama adalah proses untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian membuat pembahasan, kemudian membuat tinjauan pustaka atau literatur review, kemudian membuat metodologi penelitian, ini bab 1 ya, ini bab 2, kemudian ini bab 3, kemudian membuat hasil penelitian dan diskusi, itu bab 4, dan membuat penutup, yaitu kesimpulan dan saran, ini bab 5, dan terakhir adalah membuat publikasi dari naskah ilmiah. Nah, ini adalah bahan ajar yang akan kita pelajari di semester ini di metodologi penelitian. Nah, referensi yang akan kita gunakan itu ada referensi utama dan ada referensi tambahan. Nanti teman-teman bisa mencarinya atau bisa searching gitu kalau ada, dan di perpus insya Allah juga sudah ada. Nah, teman-teman, ini kerangka konsep dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada semester ini. Jadi untuk ujian tengah semester, teman-teman, itu yang akan kita ujikan adalah pertama tentang terkait dengan bab 1 dan bab 2. Jadi mahasiswa itu yang pertama ya, mampu menerapkan proses pembuatan karya tulis ilmiah ini, kemudian mampu membuat pendahuluan bab 1, serta mampu membuat tinjauan pustaka, itu akan kita ujikan di UTS. Adapun untuk UAS, itu akan kita ujikan bab 3, 4, 5, yaitu menentukan metodologi penelitian, kemudian menyusun hasil penelitian dan pembahasan, itu bab 4, dan menyusun penutup dan naskah publikasi, itu bab 5, dan publikasi karya tulis ilmiah. Jadi ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya itu bahannya berbeda. Tidak yang ujian akhir semester kemudian kompilasi dari seluruh materi, tidak. Jadi ada 3 bahan di UTS dan 3 bahan di UAS. Seperti itu. Berikutnya
yang perlu saya jelaskan adalah terkait dengan visi dari program keperawatan. Jadi, program studi keperawatan ini punya visi. Nah, visinya ini yang akan mendasari terkait dengan major topik ya. Topik utama dari penelitian yang akan kita lakukan. Ternyata apa sih visi dari program studi keperawatan? Jadi, visi dari program studi keperawatan itu adalah untuk menjadi program studi keperawatan yang dia itu memiliki keunggulan palliative care. Palliative care itu apa? Palliative care itu adalah perawatan pasien menjelang ajal atau perawatan pasien pada penyakit-penyakit yang dia itu sudah tidak dapat disembuhkan. Contohnya, kanker stadium akhir. Contoh lagi, gagal ginjal yang hemodialisis rutin, misalnya seperti itu. Yang kesempatan untuk sembuhnya itu prognosisnya kecil gitu. Jadi itu yang disebut sebagai palliative care. Ternyata itu adalah tujuan utama dari prodi keperawatan UNISA. Nah, karena tujuan utamanya program keperawatan UNISA adalah palliative care, maka seluruh topik penelitian itu diharapkan menuju ke palliative care untuk mendukung visi tersebut. Diharapkan ya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi harapan, ya nggak apa-apa, cuman sebisa mungkin diharapkan masuk ke palliative care. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah strategi penelitian UNISA secara umum, dan prodi keperawatan itu masuk dalam klaster teknologi kesehatan dan pemerintahan ya ini. Jadi terbentuknya teknologi kesehatan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kesehatan. Nah, untuk yang saya highlight kuning ini bukan miliknya prodi perawat, karena komunikasi manajemen ini miliknya lebih ke prodi komunikasi, kemudian ke informasi manajemen sistem itu lebih ke prodi TI, teknologi informasi. Jadi yang masuk ke prodi keperawatan itu topiknya yang mana? Yang masuk itu ini. Yang pertama adalah topik untuk penyakit-penyakit kronik dan penyakit paliatif, perawatan paliatif. Kemudian pada penyakit-penyakit yang mengalami penuaan, yang biasanya terjadi pada orang-orang tua, misalkan hypertension, misalkan benigna prostat hiperplasi, kemudian misalkan apa lagi ya, stroke mungkin dan lain sebagainya, atau mungkin resiko cedera yang banyak itu bisa. Kemudian bisa juga untuk anak-anak, remaja, dan kesehatan wanita. Misalkan teman-teman yang tertarik pada kesehatan reproduksi boleh mengambil topik penelitian ini. Nah, kemudian pada perawatan-perawatan komunitas, keluarga, ketahanan keluarga. Ini teman-teman misalnya tertarik, boleh masuk ke sini. Kemudian ada pada sektor partisipasi masyarakat pada sektor kesehatan. Di sini ada kebijakan dan partisipasi masyarakat, misalnya lebih pada manajemen kesehatan, lebih misal pada anggarannya, lebih pada bagaimana pengaturannya, dan lain sebagainya, boleh kalau misalnya tertarik ke sini. Kemudian teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian pada kualitas kesehatan, kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan, yang berbasis Islam dan perempuan berkemajuan, juga bisa masuk mengambil penelitian ini, serta adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan teknologi.
Misalkan mau meneliti terkait dengan bimbingan profesi yang dilakukan secara online, efektif atau tidak, atau metode-metode yang dilakukan secara online, atau misalkan profesi yang kemudian dilakukan evaluasinya secara online, misalnya seperti itu. Itu bisa juga teman-teman ini lebih pada medical education yang nanti bisa difokuskan pada pendidikan keperawatan. Kemudian teman-teman juga bisa apabila tertarik pada pengembangan untuk perawatan dan penentuan diagnosis dalam pengobatan. Misalkan contohnya teman-teman yang tertarik pada pengobatan herbal, misal kayak efektivitas totok kesehatan misalkan, atau mungkin untuk melihat efektivitas kayak pemberian apa terhadap apa, misal kayak gitu, aromaterapi dan lain sebagainya, ini bisa masuk ke sini. Nah, dari sekian ini adalah topik yang sebenarnya mahasiswa keperawatan itu bisa ambil, gitu. Topiknya itu sekian. Tetapi apabila teman-teman bisa ngambil pada topik-topik yang chronic disease dan palliative care, ini sangat-sangat bagus karena sangat sesuai dengan visi dari program studi perawat. Kalau ternyata nggak bisa, ya udah ngambil di sektor-sektor yang ada di sini. Begitu, ya. Nah, selanjutnya ada beberapa topik yang kita rekomendasikan untuk diteliti di keperawatan apabila teman-teman itu tertarik mengambil yang tadi, yang terkait palliative care dan penyakit kronis, gitu. Apa aja tuh? Yang pertama adalah penyakit-penyakit terkait dengan jantung paru, bisa gagal jantung, bisa AMI, bisa apa namanya PPOK gitu ya, COPD atau PPOK, terserah, monggo silahkan mana yang kira-kira memungkinkan. Gitu. Kemudian misalkan penyakit DM, ada juga penyakit CRF, chronic renal failure atau chronic kidney disease, atau penyakit-penyakit kanker nih, boleh kalau tertarik di sini. Ini yang sangat-sangat mendekati dengan palliative care. Cuman memang sampelnya itu yang paling banyak di Sarjito, gitu ya. Cuman kalau di Sarjito itu kan prosedurnya lebih rumit ya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa mencari alternatif cara. Kemudian ada nursing education for palliative care. Ini juga boleh teman-teman. Misalkan teman-teman mau mencari penelitian yang terkait dengan metode pembelajaran atau evaluasi yang dilakukan selama keperawatan paliatif. Misal seperti itu. Atau apalah yang terkait dengan pendidikan untuk perawatan paliatif. Misalkan teman-teman memberikan penkes tuh kepada perawat gitu ya, kemudian dilihat pengetahuan dan sikapnya di awal dan setelah memberikan penkes itu kayak gimana, itu juga bisa. Kemudian teman-teman yang tertarik di adanya penyakit-penyakit mental, kayak misalkan penyakit mental itu nggak harus schizofren ya, bisa juga misalkan pasien yang mengalami penyakit kronik, itu kan biasanya akan terganggu tuh secara mental, ada depressionnya, kemudian ada anxiety-nya, kemudian dia mungkin ada apa ya keputusasaan gitu ya. Misalnya teman-teman mau lihat quality of life-nya, boleh gitu ya, misalnya mau lihat quality of life-nya. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan penelitian manajemen untuk perawatan pada pasien paliatif. Nah, ini adalah topik-topik yang kami rekomendasikan. Tetapi kalau teman-teman nggak bisa dapat topik ini, saya nggak ketemu gitu. Ya udah mau pakai cara yang lain, topik yang lain, tapi yang masih connect sama slide yang sebelumnya, boleh-boleh aja. Boleh banget, boleh aja lah. Pokoknya intinya boleh.
Tapi kalau misalnya bisa yang ini adalah topik yang masuk yang tadi, palliative care dan penyakit kronik seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah dosen-dosen yang akan bekerja sama dengan teman-teman selama pembelajaran metodologi penelitian. Nah, ini nomor 1, 2, 3, yaitu ada saya, ada Bu Nuah, ada Pak Yana. Itu adalah dosen yang akan mengajar teori, di mana Bu Nuah itu nanti akan fokus di bab 2, kemudian di penelitian literatur review, dan kualitatif, dan Pak Yana itu akan fokus di bab 1 dan pencarian masalah, dan saya akan fokus di bab 3. Nah, bab 4 dan bab 5-nya mana? Oh, bab 4 dan bab 5-nya masuk di Bu Mamnuah juga. Gitu. Jadi ada bab 2, bab 4, bab 5 itu masuknya di Bu Mamnuah. Jadi sama saya nanti 8 kali pertemuan, sama Bu Nuah 8 kali pertemuan, sama Pak Yana itu 5 kali pertemuan. Jadi total itu ada 21 kali meeting. Nah, lalu dosen 4 sampai 12 itu adalah dosen-dosen yang akan terlibat dalam kegiatan tutorial. Nah, karena kelas B itu adalah dimulai dari kelas B itu dosen tutornya itu kalau nanti tidak semuanya dosen tutor ini terlibat ya di kelas B. Jadi hanya ada 5 di kelas B dosen tutor yang terlibat. Saya sepertinya tidak terlibat di kelas B, saya terlibatnya di kelas A. Nah, itu nanti ada Bu Tias, ada Bu Oci, dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa lihat di jadwal. Itu adalah dosen tutor yang akan mendampingi teman-teman selama 14 kali pertemuan untuk menghasilkan proposal penelitian. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah strategi yang akan kita lakukan dan akan kita terapkan dalam pembelajaran ini. Jadi pembelajaran ini adalah nanti mahasiswa di dalam kelas ini akan dibagi menjadi 7 peminatan keperawatan. Siapa yang membagi? Yang membagi adalah teman-teman sendiri. Karena teman-teman yang akan punya passion, yang akan menentukan teman-teman itu minat di mana. Mana aja sih peminatan keperawatan yang dituju itu? Jadi ada keperawatan medikal bedah. Ada keperawatan komunitas, ada keperawatan jiwa, ada keperawatan maternitas, ada keperawatan anak, keperawatan manajemen, dan ada keperawatan gawat darurat. Nah, total ada 7. Teman-teman silahkan mulai sekarang, mulai detik ini mikir, saya itu minatnya di mana? Gitu ya. Saya minatnya di mana? Apakah saya minat di topik keperawatan bedah? Apakah minat di tempat yang lain? Nah, kalau teman-teman bingung, confused banget, kira-kira saya tuh nggak tahu minatnya di mana, silahkan teman-teman bisa memilih dosen yang teman-teman serak sama dia. Yang diharapkan banget, dosen itu akan menjadi pembimbingnya teman-teman selama menyusun skripsi. Karena metodologi penelitian ini adalah outputnya proposal penelitian yang akan siap dipresentasikan di akhir perkuliahan ini, memasuki awal semester 7, dan harapannya di awal semester 7 itu teman-teman udah presentasi proposal dengan pembimbing dan penguji skripsinya, dan setelah itu teman-teman akan melakukan penelitian di semester 7. Jadi harapannya teman-teman itu selesai membuat skripsi itu di semester 7. Semester 8 itu udah nggak buat lagi skripsi, sehingga semester 8 udah nggak bayar SPP lagi.
Kenapa? Karena SPP skripsinya itu mahal. Skripsi itu SKS-nya 6. Kalau satu SKS itu nilainya berapa rupiah, dikalikan 6 kan mahal. Kalau ternyata dia belum lulus di semester 7, dia harus bayar lagi di semester 8 gitu. Jadi kan eman-eman gitu ya, sayang banget kalau bisa uangnya dipakai yang lain, kenapa tidak kita selesaikan di semester 7. Nah, gimana biar selesai di semester 7? Teman-teman harus serius banget di semester 6 ini dalam membuat proposal penelitian. Harapannya proposalnya kelar, tinggal nanti SK pembimbing skripsi di pertengahan antara semester 6 berakhir menuju ke semester 7 itu dikeluarkan, teman-teman langsung bisa ngubungin dosen pembimbingnya, langsung ngasih proposal penelitian yang udah dibuat di semester 6 itu, harapannya revisinya nggak terlalu banyak, udah teman-teman langsung bisa ujian skripsi di awal semester 7. Kalau udah bisa gini kan berarti penelitiannya akan dilakukan di semester 7. Insya Allah nanti seminar hasil bisa juga dilakukan di akhir semester 7. Ingat semester 7 itu mulainya bulan September sampai Februari, waktunya sangat pendek. Jadi kalau bisa seriuslah di semester 6 ini dalam membuat proposal penelitian untuk skripsi. Nah, balik lagi yang tadi, apabila teman-teman itu bingung, aduh saya nggak tahu nih, apalagi saya itu kan produk online ya, produk pandemi, saya nggak ngerti, saya tertarik di perawatan mana, kayaknya kemarin itu saya masuk perkuliahan juga kayak nggak ngedong-ngedong amat gitu ya. Nah, silahkan berarti teman-teman coba bisa pilih nih orang-orang yang ada di sini yang kira-kira teman-teman suka, yang nyaman. Misalnya di KMB itu ada Pak Yana, ada Pak Edi, ada Pak Wanto, ada saya, ada Bu Ana, ada Bu Lutfi. Itu yang akan bisa ditanyai terkait dengan topik penelitian di KMB. Dan bisa juga jadi pembimbing teman-teman waktu di skripsi. Di keperawatan komunitas itu ada Bu Suratini, ada Bu Suri, ada Bu Suryani, Bu Tiwi, dan Bu Agustina. Ini silakan teman-teman yang punya interest di sana bisa milih gitu ya. Nanti saya akan bagikan Google Form yang di situ teman-teman itu akan menentukan saya mau mendaftar masuk ke peminatan mana dengan pembimbing saya yang saya inginkan adalah ini. Second opinion-nya pembimbingnya adalah ini. Nah, seperti itu. Kemudian, nah kalau misalnya mau second opinion, teman-teman sebisa mungkin itu adalah mencari orang yang sama. Jadi passion-nya itu jangan milih 2 ya, passion-nya milih 1 aja. Nah, nanti saya akan berikan tempo waktu, kira-kira berapa sih waktu yang diberikan untuk menentukan passion tersebut. Gitu. Waktunya nggak banyak-banyak, teman-teman, karena kita itu kan terbatas juga ya dengan waktu. Kesehatan jiwa nanti bisa dengan Bu Desti, bisa juga dengan Bu Mamnuah, kemudian ada keperawatan maternitas, itu bisa Bu Sarwi, Bu Diah Nur Anissa, ada Bu Yuni Purwati, ada Bu Dwi Sri Handayani. Kemudian keperawatan anak itu ada Bu Armen, ada Bu Tias, gitu ya, ada Bu Kusti. Keperawatan manajemen itu ada Bu Oci, ada Bu Yuni Kurniasi, serta terakhir adalah keperawatan gawat darurat, itu bisa dengan Bu Dwi dan Bu Widaryanti. Boleh, silahkan mana yang teman-teman mau, teman-teman sukai. Nah, dalam kurun waktu yang akan kita berikan itu, silahkan teman-teman menggali ke diri teman-teman, kira-kira passion saya di mana, dan kemudian kira-kira dosen yang saya tuju mana, dan kira-kira saya mau meneliti tentang apa. Gitu. Jadi ada 3 tugas. Oke, nah ini adalah apa ya, jadwal terkait dengan proyek proposal penelitian yang akan teman-teman lakukan
dalam waktu 14 minggu. Ingat teman-teman, 14 minggu itu nilainya berapa? Nilainya adalah 3,5 bulan. 3,5 bulan saja teman-teman harus selesai untuk mendapat proposal penelitian. Menyelesaikan pembuatan proposal penelitian, bahkan lihat ya, di timetable yang minggu ke-13 dan minggu ke-14 itu ada demonstrasi untuk seminar proposal. Jadi satu persatu nanti akan Zoom terkait dengan bagaimana cara dia mempresentasikan proposal penelitiannya. Nah, seluruh waktu yang digunakan untuk pembuatan proposal penelitian itu dilakukan secara online, tidak ada yang offline. Offline boleh nggak, Bu? Boleh kalau memang ternyata benar-benar nggak mudeng dan dosen yang menjadi tutor bersedia. Nggak masalah. Tapi konsepnya itu adalah kita buat secara online. Gitu. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, pada minggu pertama sampai minggu ketiga, itu teman-teman diberikan waktu untuk satu, menentukan saya mau passion penelitiannya ke keperawatan mana. Yang kedua, saya pengen dosen pembimbing saya itu siapa. Yang ketiga adalah saya itu mau meneliti apa, judul penelitian saya seperti apa, itu harus teman-teman kerjakan dalam waktu 3 minggu. 3 minggu itu dihitung dari mulai minggu ini, berarti ada 2 minggu lagi, sampai teman-teman itu menentukan fix judul penelitian saya itu apa, variabelnya apa, kemudian subjeknya itu saya mau kemana, tempat penelitian saya itu rencananya di mana. Itu harus teman-teman kerjakan dalam waktu 3 minggu. Jadi 3 minggu ini teman-teman harus cari masalah penelitian. Harus cari masalah penelitian saya itu apa. Itu selesaikan dalam waktu 3 minggu. Kalau minggu ini sudah berjalan, sekarang kita ada di tanggal 17, maka saya akan mendapat fiksasi judul penelitian teman-teman itu di tanggal 2 April, 3 April lah. 3 April itu udah teman-teman harus dapat judul penelitian, yang judul penelitiannya itu udah diperhalus sama dosen pembimbingnya, dosen pembimbing tutornya. Jadi kan kadang tuh saya tuh punya judul, saya punya konsep, saya punya masalah perawatan yang ingin saya teliti, tapi saya belum bisa merangkainya menjadi sebuah judul penelitian yang bagus. Nah, nanti silakan konsultasi. Teman-teman nanti setelah konsultasi ini, teman-teman akan akan diperhalus judul tersebut oleh dosen pembimbingnya. Ingat ya, 3 minggu saja. Nah, jadi awal puasa teman-teman udah punya judul. Setelah itu, teman-teman diberi kesempatan dalam waktu 2 minggu, 3 minggu ya, 3 minggu berikutnya ini, untuk menyelesaikan membuat bab 1. Jadi ini sampai sini, itu adalah menyelesaikan membuat bab 1. Di akhir minggu ketiga, teman-teman upload bab 1-nya, dan mendapatkan feedback dari dosen pembimbing tutornya. Feedbacknya itu diperbaiki, tapi nggak usah diupload lagi. Nanti diperbaiki, diuploadnya itu di akhir, dikumpulkan. Jadi ini nanti akan dapat feedback untuk diperbaiki. Kemudian diberikan waktu 2 minggu untuk membuat bab 2. Nah, ini nanti akan dikirimkan untuk mendapatkan feedback. Nah, feedback ini juga nanti dikembalikan ke mahasiswa untuk diperbaiki. Nah, memperbaikinya nanti pada saat semuanya itu diperbaikinya pada saat nanti dikumpulkan dalam bentuk hard file, bukan dalam bentuk hard file, dalam bentuk soft file utuh dari bab 1 sampai bab 3, sampai instrumen-instrumen penelitiannya, sampai kata pengantar, sampai pokoknya udah berupa proposal penelitian lah, sampai dengan PowerPoint untuk
untuk membuat proposal itu dikumpulkan di sini nih, di minggu ke-15. Nah, di minggu ke-15 itu harus dikumpulkan ke dosen tutornya full, komplit, untuk kita kasih nilai yang ini nilainya 20%. Nah, 20% lainnya itu didapatkan dari sini. Dari hasil ini, dari hasil ini, dari hasil ini ya. Kemudian diberikan waktu sekitar 4 minggu untuk membuat bab 3. Nah, ini nanti seminar, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, itu total nilainya adalah 20%. Dan kemudian total proposal komplit itu 20% juga. Jadi dalam kegiatan laboratorium itu teman-teman tuh dapat nilai 40%. 40%. Bayangin, banyak banget kan? 40%-nya itu dari membuat proposal penelitian. Nah, seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman, sebelum kita masuk ke awal materi. Ini adalah saya sedang menceritakan tentang ini loh yang akan kita lakukan selama 14 minggu. Nah, kira-kira sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Belum ada? Apakah cukup jelas? Jelas Izin ya? bertanya, Bu. Oh ya, silahkan. Silahkan. Ya, jadi terkait dengan pembagian G-form tadi, Bu, yang milih pita fashionnya di mana itu, habis ini langsung dibagikan atau bagaimana, Bu? Enggak. Saya akan membagikannya di akhir. Jadi teman-teman ini selama minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu mencari sendiri. Nanti kalau udah fix, itu baru saya bagikan di sini. Jadi kalau udah nulis di G-form, itu harapannya udah nggak berubah lagi. Soalnya sering tuh saya bagikan di awal, di semester di minggu pertama, minggu kedua berubah, minggu ketiga berubah lagi. Minggu keempat malah mau minta ganti lagi. Jadi satu mahasiswa itu bisa ada jejak itu 4 kali dengan judul yang berbeda-beda dan masuk ke peminatan keperawatan yang berbeda. Akhirnya kita kemudian nggak pakai itu deh metodenya. Kita biarin mahasiswa itu nyari-nyari sendiri, ngelamar dosennya sendiri, WA dosennya yang mau dituju sendiri. Jadi ini benar-benar aktif banget ya. Kita sebagai dosen itu pasifnya tuh nggak nanyain, kamu judulnya apa? Nggak akan nanyain kayak gitu. Jadi mahasiswa yang harus nyari betul-betul dosennya yang mau dituju yang mana. Misalnya nih, ada yang mau sama saya, misalnya pengen sama saya. Oke, nanti WA saya, terus konsul. Biasanya kalau misalkan teman-teman dalam satu kelas, itu silahkan nih PJ mengumpulkan data. Misalkan kayak yang minat sama Pak Wanto, ternyata ada 5 orang. Nah, udah 5 orang itu izin untuk membuat grup bersama Pak Wanto. Jadi jangan sendiri-sendiri. Khawatirnya kalau sendiri-sendiri kayak gitu tuh nanti ada yang kejawab, ada yang enggak, kan ketumpuk-tumpuk chatnya. Tapi kalau di grup itu kan jadi satu. Seperti itu. Nah, jadi saya akan memberikan Google Form-nya di akhir yang nanti udah isinya ada judul penelitiannya apa, itu yang benar-benar diperhalus. Yang sudah finishing lah judulnya. Judulnya udah finishing. Seperti itu. Gitu, Dek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada? Belum ada ya? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Anis, Bu. Ya, Anis. Kan kita diberi waktu 3 minggu nih buat menentukan peminatan kita apa, kemudian judulnya apa. Nah, dalam waktu 3 minggu itu, apa kita diperbolehkan, Bu, misalkan mau konsultasi sama beberapa dosen yang kita minati dulu. Misalkan saya punya 2 pilihan peminatan nih mata kuliahnya. Nah, tapi saya bingung, passion saya itu lebih kemana gitu. Itu bisa apa nggak kita konsultasi dulu ke dosen yang berkaitan, Bu? Oh, boleh banget. Bahkan misalnya minat di KMB nih.
kok orang-orangnya kayaknya saya tertarik pada 3 orang nih gitu. Terus kita nyoba konsul sama ketiga-tiganya. Boleh untuk satu passion perawatan aja boleh. Apalagi kalau misalnya saya punya 2 passion, saya mau konsul sama 5 dosen. Boleh juga gitu. Boleh, nggak masalah. Bebas, pokoknya bebas konsul, mau berapa kali, mau ke dosen mana aja boleh. Silahkan. Tapi endingnya di minggu ketiga ini, teman-teman harus punya judul yang udah fix gitu. Oke, berarti oh ya, berarti boleh ya Bu. Kemudian satu lagi Bu, saat kita mengisi Google Form itu berarti untuk mata kuliah peminatan dan judulnya itu udah fix dalam artian udah di-ACC sama dosen tersebut gitu Bu. Iya. Oh. Di ACC-nya di ACC-nya 2 ya sama dosen itu, atau 2 itu bukan dan atau dosen tutornya. Kan teman-teman udah masuk tuh di grup 1 itu kalau nggak salah B1 tuh sama Bu Tias ya. Nah, grup 1 sama Bu Tias. Kalau misalnya nih Anis tuh tertarik ke KMB ya, ke KMB misal. Udah konsul mas saya udah oke, oh bagus nih, saya tuh oke ya, udah nih judulnya kalau menurut saya diperbagus ini ya, gitu. Terus ini dikonsulin lagi tuh ke dosen tutornya Bu Tias. Bu Tias, saya udah dapet judul yang saya udah konsul nih sama Bu Dica, udah disetujui ini. Menurut Bu Tias gimana? Terus menurut Bu Tias, oh ya bagus. Tapi ini bagusnya ada kalimat kata ini yang dihilangkan ya. Nah, gitu. Jadi udah dapat ACC dari 1 atau 2 dosen yang dituju. Jadi kalau bisa dua-duanya di ACC sama 1 dosen tutornya dan 1 dosen yang diharapkan untuk jadi pembimbing skripsinya, itu benar-benar bagus. Tapi kalau ternyata ada tuh dosen yang slow respon banget gitu, nggak direspon-respon, bikin bete gitu, kemudian yang respon cuma dosen tutornya aja, tapi dosen tutornya udah ngelihat, oh ini bisa buat judul meskipun dosen tutornya keperawatan anak ya, tapi topik penelitian yang Anis masukkan misalkan KMB, itu dosen keperawatan anaknya itu ACC, yang Bu Tias tadi ACC, nggak masalah, tetap bisa, tetap oke. Gitu. Paham ya Anis ya? Paham Bu, berarti nanti kalau misalkan saya ambil peminatannya di komunitas misalkan ya, terus dapat judul nih A gitu. Berarti yang pertama saya lakukan itu konsultasi ke dosen tutor terlebih dahulu, nanti seperti apa misalkan di ACC nih, alhamdulillah di ACC langsung menghubungi dosen mata kuliah yang saya tuju gitu Bu. Kebalik. Oh, berarti dosen yang saya tuju dulu baru ke dosen tutor. Dosen tutor tuh di akhir. Terima kasih, paham Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Sebelum lanjut. Izin bertanya, Bu. Oke, Frida, gimana? Bu, kalau misalnya kita itu fashionnya masih bingung antara jiwa atau komunitas, itu bagaimana ya, Bu? Konsul aja kedua dosen itu. Jiwa misalnya pengennya sama Bu Desti, konsul sama Bu Desti dulu. Komunitas misalnya pengennya ketemu sama Bu Agustina, ketemu. Nah, nanti kan masing-masing tuh dari dosen punya opini kan. Nah, kira-kira opini mana yang paling cocok itu kita ambil. Tapi kalau dosennya sama-sama opininya bagus semua nih, terus gimana Bu enaknya? Ya udah konsul ke dosen tutor. Dosen tutornya yang akan memberikan jalan penengah seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Oh iya, Bu. Satu lagi, Bu. Bertanya, Bu. Ya, Nis. Itu setiap mata kuliah ada batas kuota nggak, Bu? Sebenarnya dulu ada ya, tapi sekarang udah mulai dihapus. Nanti bisa jadi, insya Allah nggak ada. Insya Allah tidak ada kuotanya. Karena emang ada dosen-dosen kayak Jiwa nih. Jiwa itu kan cuma 2 dosennya ya, jadi kapasitasnya paling kecil. Gitu. Kayak emergency itu juga kan cuma 2 dosennya, jadi nggak banyak-banyak lah yang bisa ke sana. Insya Allah gitu.
Nanti kalau misalkan kayaknya kok yang gemuk banget itu komunitas, nanti di komunitas itu nanti kita akan sharing sebenarnya. Misalkan nih, Anis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi misalkan di desa tersebut gitu kan, ada faktornya, ada apa-apa. Nah, itu kan sebenarnya masuk ke keperawatan komunitas, tetapi dia itu irisannya dengan keperawatan medikal bedah ya. Hipertensinya masuk ke KMB, komunitasnya masuk ke lingkup masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kok komunitas gemuk banget, nah biasanya topik-topik yang dia itu punya irisan seperti itu bisa ditempatkan di 2 klaster. Bisa klaster komunitas, bisa juga klaster KMB, kayak gitu. Nah itu ending itu nanti akan kita dapatkan kepastiannya di akhir semester 6. Berarti ada kemungkinan misalkan kita mengambil A, tapi kuota A udah penuh, terus judul kita nyerempet sama mata kuliah lain, bisa dioper ke sana ya, Bu? Iya, bisa. Bisa banget. Terima kasih ya, Bu. Iya. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, kalau cukup, saya lanjut ya. Oke, nah teman-teman, pada mata kuliah ini, ada proyek lain yang harus teman-teman lakukan selain membuat proposal penelitian. Apa itu proyeknya? Teman-teman harus menjadi asisten penelitian dosen itu selama 2 minggu. Asisten penelitian dosennya siapa? Dosennya itu adalah dosen yang teman-teman tuju atau masuk ke dosen tutornya. Gitu. Jadi teman-teman akan menjadi asisten peneliti. Di sini ketika teman-teman menjadi asisten peneliti, teman-teman itu diharapkan punya pengalaman untuk melakukan penelitian. Misalkan dosennya itu yang mau dituju itu sedang menggarap penelitian A gitu. Teman-teman masuk di situ. Entah nanti teman-teman adalah sebagai kolektor data, pengambil data, atau nanti ternyata teman-teman dilibatkan dalam tabulasi data, menginput data di dalam Excel, atau nanti misalkan teman-teman itu dilibatkan dalam mengumpulkan jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan oleh dosen itu. Nah, teman-teman itu menyantrik ya, namanya istilahnya nyantrik, menjadi nyantrik di dosen yang akan teman-teman tuju itu selama 2 minggu. Setelah itu nanti akan ada satu jadwal yang isinya adalah mempresentasikan hasil internship atau nyantrik tadi di dosen yang dituju, itu akan dipresentasikan di kelas, dan untuk diketahui kayak gimana sih pengalamannya selama nyantrik di dosen yang dituju. Ini adalah proyek baru memasuki MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini adalah salah satu proyek menuju MBKM. Gitu, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman akan masuk nih, entah nanti teman-teman terlibat di network, entah di teamwork, entah di scientific, dan lain sebagainya. Ini pokoknya salah satu dari macam-macam kegiatan yang akan kita lakukan selama nyantrik di dosen sebagai asisten peneliti. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah kita akan masuk ke konsep terkait dengan metodologi penelitian. Saya berikan ini di awal supaya ini sebagai modal deh teman-teman untuk nyari saya tuh mau neliti apa, saya passionnya kemana, saya tuh pengennya ke dosen siapa. Nah ini awalnya punya sangu dulu, punya modal dulu. Nah apa sih
definisi dari metodologi penelitian itu. Jadi, metodologi penelitian itu adalah cabang ilmu yang mendiskusikan tentang metode yang akan digunakan dalam aktivitas penelitian. Nah, penelitian ini untuk menemukan kebenaran terhadap sesuatu. Yang artinya, di sini teman-teman akan mencari jawaban. Mencari jawaban itu kan bisa banyak cara tuh. Dengan menanyakan ke orang yang lebih ahli, dengan mencoba mengambil data, kemudian menentukan, oh ternyata kebenarannya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah metodologi penelitian. Jadi, pertama-tama teman-teman harus punya pertanyaan terkait dengan penelitian. Pertanyaan terkait dengan penelitian itulah yang akan menjadi awal memfokuskan saya itu mau meneliti apa. Kemudian setelah itu teman-teman akan melakukan aktivitas brainstorming. Brainstorming ini yang akan kita sebut dengan konsul dengan dosen-dosen tadi. Dosen tutor ya konsul, dengan dosen yang mau dituju sesuai peminatannya juga konsul gitu ya. Untuk mendapatkan jawaban sementara dari pertanyaan yang ada di dalam otak kita. Setelah itu, setelah dapat konsul-konsul tadi, kan dapat data tuh. Nah, data-data ini kemudian kita organisir, untuk kemudian kita bisa menentukan, oh saya akan meneliti ini, nanti langkah-langkah saya dalam melakukan penelitian kayak begini. Ingat teman-teman, ketika teman-teman mau mengambil penelitian, mau memutuskan saya mau meneliti apa, hal yang harus dipertimbangkan adalah terkait dengan instrumen. Apa sih instrumen itu? Instrumen itu bukan alat musik ya. Dalam penelitian, instrumen itu adalah alat ukur. Alat ukur ini bisa berupa kuesioner, bisa berupa alat-alat untuk mengukur, kayak misalnya tinggi badan diukur pakai mikrotois, berat badan diukur pakai timbangan badan, kadar gula diukur pakai glucose checker, misalnya seperti itu. Itu namanya instrumen. Atau wawancara, teman-teman harus punya rencana pertanyaan yang akan dilakukan wawancara, yang akan diwawancarakan ke orang lain. Nah, itu namanya instrumen. Nah, teman-teman harus ketika misalnya saya kok tertarik banget ya sama penelitian tentang bagaimana resiliensi atau ketahanan keluarga ketika ada anggota keluarganya yang menderita schizofren gitu. Saya kok tertarik banget di sana. Nah, kalau udah tertarik di sana, sama teman-teman silakan sambil searching kuesioner yang terkait dengan topik yang teman-teman ingin teliti tadi. Kalau ada, alhamdulillah gitu loh. Jadi nggak membuat yang baru. Karena kalau ada itu kita tinggal ngadopsi, tinggal minjem, terus kita akan pakai nih untuk penelitian kita selanjutnya. Nah, minjem itu tuh kayak masuk jalan tol gitu loh. Potong jalur yang tadinya panjang, itu kemudian kita jadi bisa lebih pendek, karena kalau misalnya kita harus buat instrumen yang baru, itu jalur kita jadi lebih panjang. Karena kita harus uji validitas, kita harus uji ke ahli, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi instrumen itu adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan pada saat kita mau memilih topik penelitian yang akan kita tuju. Itu setelah kita organisir ide-ide kita, kemudian baru kita membuat tesis atau membuat proposal penelitian skripsi tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada, yang sudah kita rencanakan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan tahu caranya kita berpikir untuk mendapatkan masalah keperawatan itu kayak gimana sih? Nah, ini adalah
alur berpikir logik dan alur berpikir kritis. Jadi alur berpikir logik dan kritis itu ada dua cara, teman-teman. Ada deduktif dan ada induktif. Deduktif dan ada induktif. Nah, deduktif itu yang kayak gimana sih? Deduktif itu adalah ketika kita ada informasi. Misalnya gini, kamu tahu nggak sih kalau ternyata loh, mahasiswa Unisa yang kos di sana tuh hampir semuanya dia itu kena COVID. Nggak ada yang enggak, cuman satu yang enggak. Dari misalkan masih asramanya itu, yang di asrama itu misalkan ada 40, cuma satu loh yang enggak. Nah, itu kan informasi kan? Informasi itu kan menimbulkan pertanyaan. Kok bisa sih mahasiswa loh ya? Mahasiswa itu kan kelas intelektual yang tinggi di masyarakat tuh, karena dia udah lulus SMA, dia sekolah lagi. Kok bisa sih dia ketularan kayak gitu? Emangnya gimana tuh protokol kesehatannya? Emangnya dia tuh dapat informasi tentang penularan COVID-nya tuh kayak gimana sih? Kan gitu. Itu informasi yang kita dapat. Nah, kemudian kita membuat hipotesis. Hipotesis itu artinya dugaan sementara. Seharusnya mahasiswa itu orang pintar. Oleh karenanya, dia harusnya punya protokol kesehatan yang bagus. Oleh sebab itu, seharusnya mereka tidak sakit COVID-19. Nah, kemudian baru kita lihat ke teorinya. Itu deduktif. Jadi kita punya fenomena dulu. Oh, ada fenomena, oh ada data ini kita terima, lalu baru kita cari teorinya. Tapi ada juga yang berpikir secara induktif. Kayak gimana tuh berpikir secara induktif? Misal, kita tahu, secara teori, pasien gagal ginjal stadium akhir atau end-stage renal disease itu adalah penyakit irreversible yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan transplantasi ginjal. Oleh karena itu, harapan hidupnya dia kecil. Dia melakukan proses sakit selama bertahun-tahun. Secara teori, dia memiliki kualitas hidup yang rendah. Dia memiliki depresi yang tinggi. Ya, ini secara teori ya. Dia mengalami gangguan seksologi, dan lain sebagainya, gitu. Itu secara teori. Lalu kita punya hipotesis. Kita hipotesisnya, misalnya kita fokus di sexuality lah, kebutuhan seksual pada pasien gagal ginjal. Lalu kita punya hipotesis. Pasien gagal ginjal itu kan alat kelaminnya nih, kalau laki-laki itu kan udah nggak bisa kepakai dengan maksimal ya. Karena kan saluran urin dan saluran sperma itu kan jadi satu. Maka pasti dia akan ada penurunan libido. Gimana nih pasangannya? Nah, hipotesisnya adalah kita punya dugaan sementara bahwa pasangan orang dengan gagal ginjal itu pasti terganggu juga nih kebutuhan seksualnya. Kalau kebutuhan seksual terganggu, kemungkinan juga akan mengalami penurunan kualitas hidup. Itu kita hipotesis kita, berdasarkan teori yang kita punya. Lalu kita observasi, kita lakukan pengambilan data dengan kuesioner yang relate dengan variabel yang akan kita ukur, kita dapat hasil, oh hasilnya kayak begitu. Jadi kesimpulannya adalah induktif itu teorinya udah ada, kita buktikan. Benar atau enggak sih? Tapi kalau deduktif, fenomenanya udah ada, teorinya itu seperti apa? Kayak begitu. Kebalik ya, jadi antara deduktif dan induktif itu adalah cara berpikir untuk menemukan sebuah sebuah temuan ilmiah, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, silakan nanti teman-teman bisa menggunakan deduktif ataupun induktif. Selama ini pendekatan deduktif dan induktif itu
tidak biasa untuk dikombinasi. Jadi biasanya kita akan memilih satu dulu, deduktif aja atau induktif aja. Kita udah punya teorinya, kita buktikan kebenarannya, atau kita punya informasi tentang fenomenologinya, kemudian kita cari teori yang terkait dengan ini yang seperti apa. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman mulai mencari nih. Kalau teman-teman nggak dapat fenomena, ya teman-teman nyarilah teori-teori yang sekiranya teman-teman mau buktikan kebenaran dari teori tersebut benar atau enggaknya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke metode ilmiah atau scientific methods. Jadi, metode ilmiah, ketika kita melakukan penelitian, seorang peneliti itu harus menggunakan metode ilmiah untuk mengukur, kemudian membuktikan secara empiris terhadap fenomena yang dia dapatkan, dan kemudian dengan melakukan eksperimen atau mengumpulkan data dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan hipotesis atau dugaan sementara. Yang mana ini adalah alur kita berpikir. Jadi ada observasi, kemudian kita bertanya, kita menentukan hipotesis, kemudian kita melakukan eksperimen atau penelitian ya. Penelitian itu tidak harus berupa eksperimental. Eksperimental itu kan memberikan perlakuan, kayak misalkan pengaruh pengaruh relaksasi otot progresif terhadap kecemasan, misalkan seperti itu. Nah, relaksasi otot progresif itu kan kita memberikan terapi, kita memberikan perlakuan pada sampel gitu. Nah, penelitian itu tidak harus berupa penelitian pemberian perlakuan. Jadi eksperimen di sini itu artinya melakukan penelitian, bukan kemudian memberikan perlakuan. Jadi melakukan penelitian. Nah, penelitian itu bisa memberikan perlakuan, bisa juga dengan melakukan observasi, dengan memberikan kuesioner, bisa juga dengan memberikan pengamatan, melakukan pengamatan atau wawancara ataupun yang lain. Seperti itu. Setelah dapat data-data itu kita olah, kemudian kita buat kesimpulan dan kita sajikan dalam hasil penelitian. Itu adalah scientific method atau metodologi ilmiah yang akan kita lakukan dalam membuat skripsi. Nah, proses penelitian itu adalah sebuah proses yang panjang tapi unik dan menarik. Kenapa unik dan menarik? Karena di sini kita kayak menjadi inventor, jadi menjadi seorang penemu. Kita punya masalah, kemudian setelah itu kita mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut, kemudian setelah itu kita membuat hipotesis, kita membuat tujuan, kita membuat pertanyaan penelitian, kemudian kita memilih kira-kira desain studi atau desain penelitiannya apa ya yang cocok nih. Apakah ngasih perlakuan, apakah ngukur dengan kuesioner, apakah saya cuma neliti data-data yang udah ada aja, atau gimana? Nah, kayak gitu. Kemudian setelah itu kita mulai memikirkan saya pakai sampelnya apa ya, siapa ya, jumlahnya berapa ya. Nah, itu deciding on the sample design. Kemudian setelah itu kita ngumpulin data. Nah, di sini pinter-pinternya kita itu adalah ketika kita punya kemampuan komunikasi verbal yang bagus. Jadi yang sopan, kita mengambil data, dan lain sebagainya. Setelah itu kita melakukan processing and analyzing data, kita melakukan meramu data-data itu, kemudian kita lakukan analisis, dan kita menulis dalam hasil penelitian. Nah, jika teman-teman itu penelitiannya berkualitas, dan teman-teman itu dapat dosen pembimbing yang baik, maka hasil skripsi teman-teman itu
akan diarahkan pada sebuah produk. Produknya itu seperti publikasi di seminar. Entah seminar nasional, entah seminar internasional, atau dipublikasikan di jurnal penelitian ilmiah, entah jurnal nasional, entah jurnal internasional, atau skripsi teman-teman itu akan dikeluarkan atau outputnya itu dalam bentuk hak cipta. Entah berupa poster yang kemudian dihak ciptakan di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Pertahanan, ataupun yang lainnya. Itu kalau teman-teman itu memang penelitiannya bagus, berkualitas, dan kebetulan teman-teman dapat pembimbing yang sangat support gitu, yang mendukung teman-teman untuk berkembang lebih bagus. Nah, seperti itu insya Allah nanti setelah selesai skripsi akan ada event tambahan kayak, ayo dek kamu seminar di kamu presentasi di seminar nasional ya, kamu ikut proceeding ya, kayak gitu. Bahkan ada yang dosennya itu mau support pendanaan pada saat kita mempresentasikan hasil penelitian kita. Seperti itu. Itu kalau beruntung. Kalau misalnya nggak beruntung, ya udah berarti rizkinya emang sampai di situ, nggak usah terlalu kecewa juga ya, karena rizki kan udah diatur ya masing-masing. Nah, kita harus berikhtiar. Nah, ikhtiar itu yang harus kita lakukan nih. Seperti itu. Berikutnya, adalah cara menentukan masalah keperawatan. Teman-teman, cara menentukan masalah keperawatan di sini ada pengertian dulu. Apa sih masalah keperawatan? Masalah keperawatan itu adalah statement terkait tentang area yang akan kita teliti. Misalkan, apakah ada kesulitan di area tersebut yang ingin kita atasi? Misalkan, apakah ada masalah yang mungkin muncul dalam teori-teori yang ada. Jadi misalkan ada teori A mengatakan seperti ini, teori B mengatakan seperti ini, yang kedua teori itu tuh agak kontradiktif. Nah, kayak gitu. Itu cara pertama gitu. Kemudian kita mencoba mencari terkait dengan teori dan praktek yang kemudian membutuhkan pemahaman yang lebih. Yang untuk membuat pemahaman lebih itu membutuhkan investigasi atau penelitian. Nah, secara pendek atau secara kesimpulan, masalah penelitian itu adalah isu yang spesifik, yang dia itu agak sulit atau kontradiktif dengan teori dan kenyataan itu kontradiktif, yang tadi kayak saya contohkan. Mahasiswa itu kan harusnya pintar, harusnya protokol kesehatannya itu kan bagus gitu. Tapi kan ternyata mahasiswa kok malah yang ketularan banyak, protokol kesehatannya gimana nih, kan kayak gitu. Itu kan kontradiktif. Pengetahuan yang tinggi secara teori harusnya sikap dan perilakunya baik, tapi ternyata tidak menjamin gitu. Itu adalah kontradiktif. Dan gap of knowledge. Gap of knowledge itu misalkan kesenjangan antara pengetahuan satu dengan pengetahuan lainnya. Yang tadi kayak kesenjangan antara teori dan kenyataan bisa, atau kesenjangan antara misalkan penelitian ini itu mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi adalah A, B, C, D, E. Penelitian ini menyatakan B, C, D, E, F. Penelitian ini menyatakan A, G, E, F, H misalkan. Dan penelitian lanjutnya H itu nggak ada. Nah, H itu kan gap knowledge tuh. Dia pernah disebutkan dalam penelitian, tapi tidak terulang di penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, itu adalah gap of knowledge, atau kesenjangan sebuah informasi atau pengetahuan. Yang H itu yang mau dibuktikan nih, sebenarnya iya beneran atau enggak, misal kayak gitu. Itu adalah gap of knowledge. Nah, untuk mengidentifikasi masalah keperawatan, pertama teman-teman harus
tahu. Passion teman-teman itu ada di mana? Aduh, saya tuh harus nyari passionnya. Kalau teman-teman masih bingung, cari benar-benar. Kira-kira saya kalau misalnya teman saya tuh bingung ya, saya tuh suka di keperawatan anak atau saya suka di keperawatan maternitas ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman tuh nanya ke diri sendiri. Kira-kira saya tuh suka kalau merawat anak-anak atau saya lebih suka merawat ibu yang setelah melahirkan gitu. Nah, dari situ kan sudah mulai saya lebih prefer kemana, preferensi saya kemana, itu adalah passion, cara menentukan passion. Yang berikutnya teman-teman akan memilih topik. Tuh, topik saya itu kemana ya? Kalau bingung ya banyak membaca, banyak diskusi sama temannya sendiri atau sama dosen. Kemudian coba menemukan fenomena yang lain yang sedang dikerjakan. Coba untuk lakukan observasi pada lingkungan teman-teman. Mungkin ada fenomena yang muncul. Coba menjadi lebih curious, lebih penasaran. Lebih penasaran terhadap sesuatu hal. Kemudian setelah itu sering-sering bertanya. Nah, curious itu artinya teman-teman mikir. Jadi kalau orang yang banyak bertanya, itu ada dua hal. Yang pertama, dia itu emang orangnya itu kritis gitu ya. Banyak nanya, banyak mikir gitu. Ada juga yang kedua itu, dia pengen show up gitu. Show up. Jadi tergantung yang mana. Tapi be curious dulu. Setelah itu, setelah memilih topik, teman-teman persempit tuh topiknya. Saya pengen banget gagal ginjal. Maksudnya bukan pengen gagal ginjal, pengen meneliti tentang gagal ginjal. Nah, sekupnya yang mau diteliti tentang apa? Tentang keluhan fisiknya. Keluhan fisiknya kan banyak. Sempitin lagi yang mana? Oh, tentang fatigue-nya. Jadi orang gagal ginjal tuh sering banget merasa lelah. Oke, itu udah sempit tuh. Semakin sempit, semakin fokus. Setelah dipersempit, kemudian diidentifikasi masalah keperawatannya. Misalkan yang mau dilihat apa? Oh, saya mau melihat tentang fatigue atau kelemahan atau kelelahan pada pasien gagal ginjal. Yang mau kamu lihat apa? Fatigue itu kan biasanya berhubungan dengan hemoglobin ya, misal kayak gitu. Oke, yang saya mau ukur tentang HB-nya deh. Ada nggak sih pengaruh HB dengan fatigue? Misal kayak gitu. Oke, nah itu udah mengidentifikasi masalah keperawatan. Setelah itu, baru terakhir kita mengidentifikasi tujuan penelitian kita. Purpose for your study. Jadi, saya tuh tujuan penelitiannya mau ngapain ya? Apa saya itu cuma pengen tahu, atau saya ingin menghubungkan, atau saya ingin membandingkan, atau saya ingin tahu lebih efektif mana? Nah, seperti itu. Jadi silakan nanti teman-teman terakhir baru menentukan tujuan. Dari sini baru terbentuk judul. Jadi dari sinilah baru kita bisa mengidentifikasi judul. Jadi orang yang udah punya judul, pasti dia udah punya tujuan penelitian. Pasti dia udah melakukan penyempitan dari topik penelitiannya. Oke. Selesai teman-teman untuk hari ini. Ada PR yang harus dikerjakan selama 2 minggu ke depan. Good luck to finding research problem. Jadi selamat ya, semoga teman-teman bisa berhasil menemukan masalah penelitian teman-teman. Any question? Sampai sini ada pertanyaan kah teman-teman? Bingung, Bu. Bingung berarti mikir begitu. Ada sisi positifnya yang saya belum bingung tuh. Oh, mungkin belum mikir gitu. Ada lagi enggak? Tanya, Bu. Oke, silakan. Jadi misalnya seperti ini, Bu. Jadi kita sudah menemukan suatu masalah. Nah, kemudian kita konsulkan kepada dosen pembimbing dulu ya, Bu, tadi ya. Nah, kemudian adakah kemungkinan dosen itu mengatakan bahwa wah permasalahan ini sudah sangat umum dan
seperti kayak ditolak gitu, Bu. Wah, itu 90%, absolutely. Bakalan kemungkinan yang sangat sering terjadi. Jadi saran saya apa? Sarannya adalah ketika konsul ke dosen, jangan cuma bawa satu topik judul penelitian. Minimal bawa 3. Tolak 1, masih ada 1 lagi. Satunya lagi tolak, masih ada 1 lagi. Tolak semua, minimal kita udah usaha 3. Tapi biasanya kalau udah bawa 3 itu dosennya akan bantuin dengan, kenapa sih Dek kamu kok nggak ikut penelitian ini, kamu kok nggak neliti ini aja. Gitu. Malah ada loh dosen yang ngasih judul, kamu peneliti ini aja ya. Gitu. Ada juga yang, kamu mau nggak ikut jadi tim penelitian saya? Kalau mau, kamu neliti yang ini aja. Itu malah asik itu, bejon namanya kalau kayak gitu. Gitu. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang Ibu katakan tadi soal asisten dosen itu Asisten peneliti. Asisten peneliti itu mahasiswa itu semua, maksudnya tuh satu-satu ikut atau dipilih gitu, Bu? Harus ikut semua. Tapi nanti dosennya yang akan menentukan, saya maunya pakai yang ini. Tapi semuanya ikut ngelamar. Lamar ke semua dosen yang ada di sini. Dosen perawat lo ya. Untuk melamarnya, untuk melamarnya itu apa kita ada kayak formnya gitu, Bu? Enggak sih. Sekalian aja pada saat teman-teman waktu konsultasi penelitian di awal topik ini, kalau teman-teman udah klik, sekalian aja sambil nembung, Pak, Bu, saya besok waktu project untuk menjadi aspen, saya ngikut Bapak ya, saya ngikut Ibu ya, kira-kira saya bisa ikut itu di bulan berapa ya, kan pokoknya waktunya 2 minggu, bulannya kan terserah, bisa mulai dari start dari sekarang, kalau misalnya ternyata dosennya emang lagi nggarap penelitian sekarang, terus kalian dilibatkan sekarang, berarti udah kelar 2 minggu selesai. Nanti teman-teman tinggal mencari bukti berupa tanda tangan dan kesan dari dosen tersebut terhadap kehadiran teman-teman pada saat menjadi aspen. Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Bu. Oke, Tania. Iya, Bu. Bu, yang terkait untuk asisten penelitian, itu semisal, Bu, kan kalau dijadikan asisten penelitian itu kan biasanya ngambil 3 mahasiswa atau 4 mahasiswa seperti itu ya, Bu ya. Nah, itu kalau semisal pada saat kita presentasi hasil kita tadi, itu kalau misalnya judul kita tuh misalnya, oh teman saya ini juga ikutan yang sama di penelitian ini, apakah itu boleh, Bu? Misalnya pas presentasi itu sama gitu loh. Oh, nggak apa-apa. Jadi bisa jadi satu penelitian yang dilakukan dosen itu dikerjakan oleh 10 asisten penelitian. Nah, itu nanti 10 asisten penelitian itu yang presentasi satu aja. Ya, baik, Bu. Jadi presentasinya itu berdasarkan satu dosen ya. Misalnya satu dosen itu yang nempel ada 15 anak ya, berarti yang presentasi 1. Dosen ini yang nempel cuma 3 anak ya, presentasinya 1 gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi kah, teman-teman? Ibu nanti, maaf Bu. Iya, Gali. Oh, Anda. Oke, jadi nanti tolong Bu, ini terkait dengan nama-nama dosen yang jadi pembimbing sama di jurusan yang sama di mata kuliah apa aja, boleh di-share nggih, Bu nggih? Jadi saya lupa siapa aja ya. Oke, nanti PPT-nya saya share di grup. Iya, Bu. Ya. Oke. Ada lagi? Pokoknya 3 minggu ini teman-teman benar-benar mesti work hard banget ya, kerja keras banget gitu untuk
ketemu judul yang pas. Kalau udah dapet judul, dapet pegangan, udah deh tenang gitu. Tenang untuk bikin selanjutnya gitu. Jadi yang langkah yang paling sulit itu kan selalu langkah pertama ya. Nah, langkah pertama ini kita beri waktu 3 minggu. Ini harus dilakukan. Sulit atau enggak sulit, pokoknya harus dihadapi. Nanti kan selesai. Tuh. Bu, izin konfirmasi lagi, Bu. Berarti selama 3 minggu ini yang dilakukan apa aja, Bu, tadi, Bu? Menentukan judul. Nah, menentukan judul terakhir ya. Satu, saya tuh passionnya di mana? Tanyakan sama diri sendiri. Saya passionnya di mana nih? Kedua, saya mau minat sama dosen siapa nih? Nah, yang ketiga, saya mau neliti tentang apa? Pilih, kira-kira punya minimal 3 judul. Punya 3 topik lah. Kalau judul mungkin agak susah ya. Punya 3 topik, tapi 3 topik itu sebisa mungkin udah nyempit. Misalnya kayak tadi, saya pengen neliti gagal ginjal, tapi apanya yang di gagal ginjal? Oh, saya pengen neliti keluhan fisiknya. Apanya dari keluhan fisiknya? Oh, saya pengen neliti yang fatigue-nya. Itu kan udah sempit banget tuh. Nah, bisa juga kalau 3 judul lainnya, teman-teman kan bisa dari gagal. Saya pokoknya udah demen aja sama penelitian gagal ginjal. Yang tadi yang pertama saya mau meneliti fatigue. Cadangan kedua saya mau meneliti tentang behavior sex atau perilaku seksualnya. Yang ketiga mungkin saya pengen meneliti terkait dengan pola tidur misalnya kayak gitu. Jadi satu topik besar itu sebenarnya kita udah punya kayak beberapa alternatif judul penelitian gitu. Jadi jangan sampai kita tuh saya pengen meneliti tentang gagal ginjal, saya mau yang passion yang alternatif judul kedua, saya mau meneliti tentang kanker, yang passion alternatif ketiga saya mau meneliti terkait dengan misalkan hipertensi. Itu kan 3 grup masalah-masalah gede semua. Kita harus persempit itu. Gitu. Hipertensinya saya mau neliti tentang apa, ininya tentang apa. Nah, daripada bingung, ribet kayak gitu, mending satu topik besar, tapi kita perkecil jadi 3 topik kecil-kecil yang itu nanti diajukan ke dosennya. Nah, selama 3 minggu ini, teman-teman itu ya, tadi tugasnya ya, yang harus dicari, sama teman-teman pada saat mencari, itu ketika konsul, biasanya sama dosennya akan diarahkan gini, oh bagus deh, itu bagus, sekarang coba kamu cari instrumen yang berkaitan dengan variabel ini ya, kamu searching dulu, dapat enggak? Kalau dapat, ya oke lanjut aja, misalnya udah kayak gitu. Jadi ada yang keempat, ini sunnah ya, cari instrumen yang berkaitan dengan apa yang ingin kita teliti. Oke, nah karena praktikum penelitian yang pertama kosong kan, karena kan kita harus lakukan penjelasan perkuliahan ini dulu. Nah, maka silahkan teman-teman membayar praktikum penelitiannya, boleh dibayar janjian sama dosen tutornya minggu ini, boleh minggu depan, terserah kapan, pokoknya saya minta tanggal 3 April udah jadi, gitu. Udah masuk 3 kali pertemuan, bisa tanda tangan aja, bisa presensinya itu presensi aja, nanti WhatsApp atau konsulannya itu tidak berbatas ya, mau setiap hari, mau sesuai jadwal, itu boleh-boleh aja, tergantung janjian sama dosennya. Tapi saya udah tekankan dosen Metopen itu akan melayani tidak hanya pada jam praktikumnya. Jadi bisa sepanjang waktu gitu. Tapi tidak juga di tengah malam atau awal dini hari gitu, enggak. Pokoknya 3 April saya udah dapat fix judul dan saya udah memastikan semua kelompok itu sudah presensi 3 kali praktikum. Gitu. Nanti G-form akan saya bagikan di tanggal 3. Saya tutup 3 April ya. Saya akan bagikan G-form di tanggal 3 April. Saya akan tutup
give form itu tanggal 5. Jadi saya cuma beri waktu 3 hari. 3, 4, 5. 5 itu udah saya tutup. 5 pukul 24 saya tutup untuk tidak bisa diisi lagi. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya, nggak ada ya kayaknya ya. Udah mulai muter-muter nih. Muter-muter mikir. Ya, kalau nggak ada, boleh dong saya minta tolong dong tampilin wajahnya biar saya foto dulu sebelum saya tutup perkuliahan hari ini. Open kamera please. Oke, ada 4 slide ya. Sabar. Ya. Oke, saya save dulu. Sambil saya save. Slide pertama. Slide kedua. Ketiga. Keempat. Oke. Oke, saya thank you banget nih bagi yang teman-teman yang udah open cam, yang belum open cam, nggak apa-apa. Yang penting tugasnya kelar. Oke, teman-teman. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Intinya ingat, kalau teman-teman bingung, berarti teman-teman mikir. Kalau teman-teman merasa berat, berarti teman-teman sedang berusaha. Jadi, keep fighting dan temukan masalah penelitian itu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.